Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai peramalan biaya administrasi dan biaya pemasaran berdasarkan hasil penjualan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk tahun 2019 sampai 2023. Perkenalkan, nama saya Reski Desvayola Salsabila dengan NIM 642300562 dari kelas 643B01. Perkenalkan, nama saya Wardah Nurul Alifia dengan NIM 642300743. Perkenalkan, nama saya Mona Molisha dengan NIM 642300947. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Nurbaiti dengan NIM 642300750. Latar belakang. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri jamu tradisional dan farmasi. Perusahaan ini terkenal dengan produk inovatif seperti tolak angin dan kuku bima yang memiliki pangsa pasar yang besar. PT Sidomuncul berusaha mempertahankan posisinya di industri dengan meningkatkan strategi pemasarannya untuk mencapai target penjualan. PT Sidomuncul menghadapi dinamika pasar yang signifikan dari 2019 hingga 2023. Strategi pemasaran bisnis dapat dipengaruhi oleh masalah seperti perubahan preferensi konsumen, kemajuan teknologi, persaingan dengan produk sejenis dari efek ekonomi pandemi COVID-19. Ini membuat pengelolaan dan perencanaan biaya pemasaran lebih sulit. Akibatnya, untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif, dibutuhkan pendekatan yang berbasis data. Adapun 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi biaya administrasi dan pemasaran. Yang kedua, komponen biaya administrasi dan pemasaran. Yang ketiga, fungsi biaya administrasi dan pemasaran. Yang keempat, analisis metode momen. Dan yang kelima, kesimpulan. Biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran menurut Mulyadi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dalam arti sempit, dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Sedangkan dalam arti luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Ada 2 komponennya, yaitu yang pertama biaya yang menimbulkan pesanan. Ada biaya penjualan dan biaya administrasi dan advertensi. Kalau biaya penjualan itu meliputi pembuatan papan iklan, pembuatan brosur, dan pembuatan iklan melalui media massa. Nah, kalau biaya administrasi dan advertensi meliputi gaji, komisi, bonus penjualan, perlengkapan kantor penjualan, dan biaya perjalanan dinas. Dan yang kedua yaitu ada biaya untuk melayani pesanan. Biaya yang terdiri dari komponen tersebut yaitu biaya penyimpanan, biaya pengapakan dan pengiriman, biaya penagihan kredit dan piutang, dan biaya administrasi penjualan. Selanjutnya ada pengertian penjualan. Penjualan adalah sejumlah total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, termasuk tunai dan kredit. Pengertian secara umumnya adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya ada volume penjualan. Swasta dan Irawan menjelaskan bahwa pengukuran volume penjualan dapat dilakukan dengan 2 buah cara. Selanjutnya ada volume penjualan. Swasta dan Irawan menjelaskan bahwa pengukuran volume penjualan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu tercapainya target penjualan di mana target penjualan yang diukur berdasarkan unit produk yang terjual, dan peningkatan jumlah keuntungan di mana peningkatan keuntungan didapat dari jumlah nilai penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada fungsi biaya pemasaran. Yang pertama, dasar penyusunan budget kas. Yang kedua, menentukan strategi perusahaan. Yang ketiga, dasar pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Yang keempat, membuat rencana untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, ada data dan informasi yang diperlukan. Yang pertama, rencana penjualan. Yang kedua, standar biaya. Dan yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji. Yang keempat, metode depresiasi. Dan yang terakhir, ada metode alokasi biaya. Selanjutnya ada metode trend mover.
yaitu salah satu teknik analisis dalam peramalan forecasting yang digunakan untuk memprediksi data masa depan berdasarkan pola data historis. Metode ini bertumpu pada prinsip regresi linear sederhana, di mana data historis diasumsikan memiliki tren yang dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan garis lurus. Dan persamaan umum yang digunakan dalam metode ini adalah Y sama dengan A ditambah BX, dengan nilai A dan B dapat diketahui dengan rumus sigma Y sama dengan AN ditambah B sigma X. Sigma X Y sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Contoh studi kasus data biaya pemasaran dan volume penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2019 sampai 2023 dalam angka pembulatan dan dalam ratusan juta. Pada tahun 2019, yaitu ada biaya pemasaran dengan nominal 388 dan volume penjualan yaitu 3.566, dan pada tahun 2020 yaitu 398 dan volume penjualannya ada 3.866, dan tahun 2021 ada biaya pemasarannya ada 395 dan volume penjualannya ada 4.021. Pada tahun 2022 ada biaya pemasaran dengan nominal 360, volume penjualannya ada 3.335, dan 2023 biaya pemasaran 357 dan volume penjualannya ada 3.067. Dalam pembahasan data biaya pemasaran dan hasil penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul pada tahun 2019 sampai 2023 dalam tabel berikut. Dan slide selanjutnya ada peramalan biaya pemasaran, rumus persamaan metode momen, Y sama dengan A ditambah BX, dengan nilai A dan B dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma X sama dengan AN ditambah B sigma Y, sigma X Y sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat, yaitu 1898 sama dengan A di 5A ditambah 17.855 B dikali 17.855, 6.806.90 sama dengan 17.855A ditambah 64.359.467 rupiah B dikali 5. Dan yang mencari nilai B nya ada 33.888.790 sama dengan 89.275A ditambah 300.018.801.25 B 34.030.45 sama dengan 89.275A ditambah 321.797.335B minus 141.660 sama dengan minus 2.996.000 B sama dengan 141.660 dibagi 2.996.000 B sama dengan 0,047. Mencari nilai A yaitu substitusikan nilai B dengan dalam persamaan. Ada 1898, 5A ditambah 17.855B, 1898 sama dengan 5A
ditambah 17.855 dikali 0,047 1898 sama dengan 5A ditambah 839,185. 5A sama dengan 1898 dikurangi 839,185. 5A sama dengan 1058,815. A sama dengan 1058,815 per 5 sama dengan 211,763. Berdasarkan asumsi, jika tahun 2024 hasil penjualan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul direncanakan sebanyak 4.500 dalam ratusan juta dan triliun, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasaran sebesar, yang pertama kita mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 211,763 ditambah 0,047X. Y sama dengan 211,763 ditambah 0,047 dikali 4.500. Y sama dengan 211,763 ditambah 211,5. Y sama dengan 423,263 atau kita bulatkan menjadi 423. Nah, dapat disimpulkan apabila pada tahun 2024 hasil penjualan direncanakan mencapai 4.500 juta rupiah, maka anggaran biaya pemasaran yang diproyeksikan adalah sebesar 423 juta rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan data biaya pemasaran dan hasil penjualan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul TBK dari tahun 2019 sampai 2023, ketika biaya pemasaran meningkat, biasanya ada kenaikan volume penjualan. Ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan perusahaan membantu mencapai target penjualan. Perusahaan dapat membuat perencanaan anggaran pemasaran yang lebih akurat karena hasil data analisis historis menunjukkan pola hubungan yang dapat diprediksi. Metode peramalan memungkinkan PT Sido muncul memprediksi biaya pemasaran yang akan datang berdasarkan target hasil penjualan untuk membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran pemasaran dan membuat keputusan yang lebih strategis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this.